Taka mau cerita lagi nih. Kali ini tentang Itel SW043. Taka sudah pakai selama lebih dari 1 tahun. Yuk kita ikuti ceritanya. Oke, inilah yang teman-teman dapat saat pembelian. Pertama ada smartwatch-nya ya. Terus ada kartu garansi. Terus ada manual booknya berwarna ya, pakai bahasa Inggris ya kalau nggak salah, bahasa Inggris. Terus ada kabel casnya yang apa ini, type A ya, ke magnetik. Lalu saat pembelian dahulu Taka tuh dapat strap tambahan. Ini sebenarnya strap bonusnya nih, yang sporty rubber. Yang bawaannya adalah yang ini, yang nilon ya, yang seperti Huawei GT. Bagus sih dua-duanya. Nah, untuk variannya ini smartwatch Itel SW043 itu ada 3 varian ya. Ada yang biru, ada yang hijau gold, sama yang ini hitam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengalaman pakainya ya selama lebih dari 1 tahun. Pertama-tama tuh kita ke kelebihannya dahulu ya. Sebenarnya banyak kelebihannya, dan smartwatch ini tuh worth it banget ya di harganya. Oke, yang pertama adalah Itel SW043 ini bahannya dari zinc alloy ya. Zinc alloy, aduh susah ngomongnya. Tuh, zinc alloy ya, kokoh banget, kuat, keren juga ya. Dan yang kedua, layarnya itu udah AMOLED. Layarnya itu udah AMOLED. Dan strapnya ini juga bisa diganti ya. Tuh, udah pakai bakelnya, udah stainless, bagus. Dan juga udah universal ya, quick release, jadi bisa ganti-ganti. Nah, ini strap bawaannya tuh yang nilonnya juga bagus, pakai bakalnya juga stainless ya, ukurannya 22 mm gitu. Lalu untuk aplikasinya itu seperti aplikasi pasar ya, aplikasi apa namanya tuh, UI-nya ya, UI-nya tuh kayak OS pasar gitu yang udah biasa kita lihat di smartwatch murah ya. Dan untuk detailnya ya, karena ini barang lama ya sebenarnya, bisa ditonton youtuber lain sebenarnya, karena bukan barang baru ya. Jadi kalau teman-teman yang masih bimbang pengen cari referensi ya, Taka cuma bisa ngasih tahu pengalaman pakainya, tapi untuk detailnya teman-teman bisa lihat review yang sudah ada. Dan untuk aplikasinya pakai COVID ya, nanti kita akan bahas. Oke, ini untuk animasi track play-nya ya. Tuh, untuk apa ya, smartwatch yang murah dia bisa bikin animasi kayak gini, ini kan lumayan ya, keren juga ya. Oke, ini untuk bikin status ya di SW043 ini gampang banget, bisa ganti-ganti profil. Dan di sini enaknya tuh ada petanya, ada kilometernya, ada jenis olahraganya, dan tinggal kita bikin gambarnya tuh, tinggal pilih aja gambarnya kayak gini, lalu udah jadi. Itu kan kayak Strava juga, makanya Taka bilang sih nggak perlu Strava karena udah bisa bikin kayak Strava gitu. Nah, yang terakhir adalah harganya. Di bawah 300.000 dulu Taka beli. Mungkin sekarang sudah naik ya. Nah, teman-teman kalau mau beli ya beli aja harga yang termurah ya. Gitu. Itu sih yang kelebihannya.
kelebihannya dari Itel SW043 ini. Tuh, aplikasinya lengkap banget. Oke, kedua kita masuk ke kekurangannya nih. Nah, sebenarnya sih kekurangan apa ya namanya smartwatch ini sedikit sih buat Taka ya. Ini cocok sekali ya buat teman-teman yang level entry kayak Taka ya, baru mau apa sih namanya kegiatan berolahraga tapi masih di apa namanya pemula. Kalau untuk advance, untuk lebih menengah, lebih jago, profesional, jangan beli yang ini. Tapi kalau untuk fun run, fun ya olahraga rekreasi yang nggak kompetitif sih, ini juga udah cukup ya. Ya, jadi kekurangannya sebenarnya sedikit tadi seperti Taka bilang. Pertama, layarnya itu belum ada auto brightness. Nih. Jadi auto brightness-nya nih masih manual ya, tuh. Brightness ini masih manual ya, masih pakai slide gitu. Lalu dia tidak bisa di backup mati ya, di backup mati dia nggak bisa. Dia belum punya fitur di backup mati, dan itu mengingat harga ya. Dan juga tidak bisa connect ke Strava, tapi itu juga buat Taka nggak perlu banget sih. Juga nah yang paling nggak enaknya itu belum ada heart rate alertnya kayak Advan, padahal ini lebih mahal ya. Semoga Itel bisa lobby COVID aplikasi untuk nambahin heart rate alertnya ya. Nah, untuk yang paling Taka rasain agak kurang ya, itu adalah setelah pemakaian lebih dari setahun ini, crown buttonnya nih, crown buttonnya sekarang tuh suka macet gitu. Jadi kalau dipencet, nah itu kagak apa ya namanya, kagak responsif kayak waktu baru-baru beli gitu ya. Nah ini kemungkinan karena Kakak kan olahraganya lumayan ya lumayan. Jadi pas berkeringat itu ada keringat-keringat yang masuk ke sela-sela sini nih. Nah masuk ke sela sini dan airnya mengkristal jadi garam. Itu bisa kelihatan tuh bekas-bekas keringat ya, jadi garam. Nah ini mungkin yang apa akhirnya menghasilkan garam di apa namanya di besi untuk rotasinya ini nih, jadi dia agak peret gitu. Tapi untuk selebihnya overall ini bagus banget ya, untuk di harganya ini sangat worth it ya buat teman-teman beli. Oke gitu aja teman-teman, kita ketemu di video selanjutnya.